Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, channel Kami Masai Aquatic. Bagi teman-teman yang baru datang di channel kita ya, boleh bantu subscribe juga ya teman-teman ya, biar nggak ketinggalan info-info seputar ikan hias dari Kami Masai Aquatic. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang kepo ya ikan hias yang ada di Kami Masai Aquatic, boleh juga dipantau aja ya di Instagram kita di Noval Kami Masai, atau juga di marketplace kita, bisa langsung dilihat ya teman-teman ya. Klik aja linknya di bawah di deskripsi. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang koki lagi ya teman-teman ya, karena udah lumayan lama juga ya kita nggak ngeliput ya seputar ikan koki teman-teman. Nah, kita sekarang berada di salah satu teman kita ya, yang mungkin ada sekitar 1,5 tahun lalu ya ke belakang ya, tahun 2022 kalau nggak salah sini. Kita juga sempat konten ke sini, kemudian ngeliput waktu itu tentang apa ya, cara grooming ya, rahasia grooming, kemudian ngebedain jenis-jenis kualitas yang dari yang fancy, kemudian yang kontes ya, kemudian. Nah, sekarang kita mau lihat juga ke sini tempatnya, katanya udah ini Arif ini udah ada paludarium ya, yang semacam megatank gitulah. Jadi si koki, jadi kita bisa ngelihat enak banget gitu di situ. Kita langsung lihat aja ya ke dalam seperti apa teman-teman, pasti penasaran ya. Ayo, kita masuk, ikutin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, sehat, lama nggak ketemu. Ada setahun lebih ya. Ya, bener. Kita terakhir kesini tuh kan waktu itu ada akuarium ya ayah. Ya, di depan tuh akuarium semua. Sekarang udah beda banget ya di sini. Alhamdulillah. Waktu kemarin kan juga udah nginfoin ke kita juga, katanya mau kita pengen silaturahmi sambil ngeliat ini megatank ya. Palud aja lah. Paludarium teman-teman. Kita pengen tanya-tanya juga ya dari kayak filtrasinya ayah. Boleh. Terus pembuatannya kayak gimana lah. Ya, gitu. Ya siap. Mangga. Kita lihat aja langsung ya. Ayo teman-teman, kita lihat yuk. Wah, mantap kayak gini nih kan paludnya yang sekarang ada di kita ya. Oh besar juga ya. Ya. Ini ukuran berapa sih? Sekarang ini tuh kalau lebar 240 sampai 250 lebarnya. Jadi 2,5 meter ya. 2,5 meter kalau luasnya lebarnya ya. Nah, panjangnya lebarnya itu 125. Karena ini posisinya agak nyerong. Kalau posisi paludnya agak nyerong, jadi di sini paling cuma 90-an lah ujung. Ikutin ini ya tembok ini ya. Struktur tembok soalnya gitu. Jadi kita nggak bisa bikin lurus ya ke sana gitu, bisa bikin sama gitu ya panjangnya. Disesuaiin ya. Disesuaiin aja gitu. Terus kalau untuk tingginya ini 90 cm. Kelihatan ini juga full juga ya ayah. Kenapa ya, harus full? Sebenarnya sini nggak kita full banget sebenarnya mah. Cuman sengaja kita kebanyakan kan ikan-ikan yang tadinya peruntukan di sini tuh ikan yang besar tadinya, jumbo, terus oranda tadinya gitu. Jadi rancu yang besar, yang jumbo, terus oranda gitu. Nah, cuman sering dengan waktu lah ya, dengan banyak hal satu dan lain halnya ya, akhirnya juga yang kecil-kecil juga masuk juga ke sini. Sekalian betul. Benar, grooming. Jadi memang skemanya awalnya kita pengen grooming yang dari misalkan yang dari junior ke senior atau senior ke jumbo gitu tadinya gitu. Tujuan kita, cuman ya lambat laun lah dengan sering waktu juga ya, alhamdulillah penjualan kemarin juga bagus ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Dari koki ya bagus itu alhamdulillah. Terus kita juga skemanya kan kita selalu nge-grooming teknik di kita mah. Oh jadi beli kecil ya? Beli kecil ya gitu. Jarang yang memang belinya udah besar-besar tuh jarang di kita, yang jumbo-jumbo atau yang senior juga jarang di kita. Jadi memang
kita pengen beli yang 8 cm, 9 cm gitu, yang ukurannya segitulah, terus kita grooming gitu. Kalau nggak bisa ada, oh saya pengen ada yang terus, pengen belajar grooming, ya berarti kan cocok ya ikannya gitu. Cocok banget Nah, gitu. Alasan buat palut ya, kenapa? So, kemarin kan bener. tank juga ya, Akuarium ya, bener ya. Banyak ya. Kenapa jadi milih Bener. pakai palut? Sederhana sebenarnya waktu itu mikirnya kita teh, jadi pengen punya tempat yang lebih oke lah ya untuk kita nge-grooming itu satu. Kalau di akuarium juga kan terbatas ya, itu satu dari sisi nge-grooming itu ya. Terus juga ya dari tempat juga jadi lebih enak lah sebetulnya ya. Untuk nongkrong. Sebenarnya sih poinnya simpel lah gitu ya, poinnya kayaknya lebih enak gitu ya. Itu buat tempat-tempat kita nongkrong teman-teman kalau main ke sini. Iya, bener sambil ngopi-ngopi teman-teman. Bener. Gorengan. Itu pokoknya mau makan mau ngopi apa datang ke sini aja. Jadi tempat nongkrong ya. Benar. Nah, jadi lebih enak. Terus dari sisi maintenance-nya ya. Maintenance sebenarnya dan lebih sulit banyak nggak sih daripada akuarium kemarin? Sebenarnya kalau di akuarium sama ini ya, caranya sama palut ya. Sebetulnya dari sisi waktu aja sebenarnya. Oh, waktu misalkan kita mesti maintenance misalkan kuras air atau apa kayak gitu kan. Kalau akuarium dengan banyaknya akuarium pasti tenaga kitanya lebih banyak ya dibandingin palut ya. Kalau palut kan sebenarnya kan dari sisi filtrasi atau apapun juga harusnya udah mumpuni kan, jadi secara ngebersihinnya juga nggak terlalu sering. Itu satu. Medianya mungkin jadi lebih besar ya. Betul, media. Itu poinnya di situ. Jadi kita nggak usah ribet lah gitu ya, dan cukup waktu lebih sedikit. Jadi maintenance-nya juga lebih ringan lah kalau menurut kita, selama memang medianya mumpuni. Itu tadi ya poinnya ya. Nah, kita mulai bahas nih kalau benar. Pakai apa aja sih di sini? Benar. Nah, sebenarnya ini mungkin saya cerita dulu terkait filtrasinya ya. Sebetulnya ini nggak lazim. Sebenarnya katanya nggak lazim ya. Sebenarnya nggak lazim. Jadi sebetulnya di kita ini hanya tiga ada mekanis, biologis dan air bersih ya. Cuman itu aja sebetulnya outputnya. Karena kan standarnya rata-rata kebanyakan 4 lubang ya. Iya, 4 sampai 5 lubang lah. Jadi mekanis 2 nggak pakai, ini hanya beras saja di kita, hanya beras. Untuk yang mekanisnya ya. Kalau untuk biologisnya mah macam-macam. Kita pakai apa itu? Kita ada karang jahe, biobol, terus batu apung yang murah-murah lah kita batu apung. Terus ada apa? Kayak keramik kiring ya, Lavarok. Lavarok. Udah itu aja kita pakainya. Jadi nggak pakai yang macam-macam lagi. Jadi sebetulnya saya media pun kita pakai media yang mungkin umum di pasaran lah ya sebetulnya ya. Dan betul. Secara anggaran juga bukan anggaran yang besar lah gitu. Masih di low budget gitu. Tapi segini udah cukup mumpuni ya. Saat ini sih alhamdulillah kalau menurut kita sih ini mumpuni, cukup baik lah. Saat ini ya untuk kita gitu, walaupun yang mungkin kedepannya juga mau ada penambahan sedikit lagi lah untuk media biologis ya. Di media biologisnya. Karena kalau kita mau nambah lagi 1 lubang kayaknya agak sulit. Stres lagi ya. Sini jadi ketutup kalau kita mau lewat gimana? Susah gitu ya. Gitu, jadi kita hanya bermain di sini aja. Nah, makanya kenapa kita bicara tinggi? Salah satu poinnya sebetulnya di situ. Gitu permainannya sama, kita juga walaupun kita tempat ini besar, tapi kita ada satu teknik lagi yang kita maininnya, yaitu penggantian air yang kita lakukan. Penggantian airnya gimana di sini? Kalau di sini sebetulnya kita nurunin ini mungkin sekitar maksimal di 15% lah, 10-15%. Kita ada water change. Tiap kalau di kita saat ini kita main ini sih masih di tiap hari. Tiap hari. 15%. Ya, 15%. Karena ini air kan air. Bener, alhamdulillah kalau di air di sini sumber airnya bagus ya. Walaupun kemarau kayak kemarin tuh ya, kemarin. Alhamdulillah di sumber air kita nggak kekurangan sebetulnya mah gitu. Nah, jadi karena kita juga keterbatasan masalah filterisasi, nah kita bantu dengan skema dengan itu tadi ya. Salah satunya dengan water change, betul. Tiap hari 10 sampai 15. Mungkin ya ada 5 sampai 15% lah gitu ya. Sampai 15%. Jadi untuk banyak, karena kan kalau terlalu banyak juga debit air banyak juga ya, penggunaan air juga wah terlalu besar kan gitu. Nah, takutnya
Di sini juga suhu ya tahu sendiri lah ya kan dari tahun kemarin juga ya. Iya, kita dingin. dataran tinggi. Dingin benar. Dingin gitu. Daerah Jadi- Cimenyan teman-teman ini. Daerah Cimenyan. Bandung ke atas lagi ya. Ya, benar. Nah, jadi kita gimana caranya juga ngejaga suhu airnya tetap stabil. Oh iya. Poinnya di situ. Memang di sini kita juga bukan pakai stabil yang rata-rata ikan koki kalau biasa suka mainin ya biasa kan di rentang 25, 26, 27 ya kalau nggak Iya, salah ya iya, di rentang iya. itu ya. Kalau kita malah di bawah itu Oh, di 23, 24 ini ya. derajat. Cukup dingin lah. Dingin juga cukup ya. cukup dingin. Kita main di sini sengaja karena kita juga ngejaga supaya karena kondisi airnya juga di sini dingin. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan adaptasi dengan cepat terhadap ikan itu sendiri Oh, biar supaya nyesuaiin nyesuaiinnya ya. cepat. Jadi biar ikan nggak stres gitu ya. Kalau Iya, terlalu ini kan betul. ikan stres juga ya ikan cepat kena penyakit kan gitu ya. Oh iya, gitu. benar, Jadi benar, bukan benar. hanya parameter airnya bersih ya sebetulnya kan. Kalau Iya, ikan kan? stres Nah, juga betul. kadang Jadi gitu. dari itu juga Mm-mm. dari lingkungannya ya. Lingkungannya. Nah, Terutama airnya teman-teman. Mama iya. Jadi itu yang kita mainin di si palut ini teh gitu Nah, kayak gitu. Kan ini kan cukup apa ya, semi indoor ya, ada Benar. cahaya juga masuk ya. hmm. Ini lihat nggak hijau ya, pakai UV ya kelihatannya ya. Oh iya. Kita di ujung Pakai UV ya. di ujung sebelah sini kita pakai UV. Di Oh, buangan UV air ya. buangan air terakhir ya. Oh iya, Ada iya. UV walaupun sebetulnya sih ini UV kita terlalu kecil sebetulnya. Oh, kecil. Ini terlalu kecil. Jadi memang harusnya lebih ada yang lebih besar seharusnya. Oh. Gitu. Ada ini mungkin ada Hitungannya mungkin ya, sebetulnya, kayak, betul. kayak filter juga ya. Kayak filter kan ada hitungannya sebetulnya ya. Betul, betul. Biasanya kan rata-rata di 25 sampai 30% dari luasan kolam ya. Iya, Nah, betul. Ini aja sebetulnya filterisasinya lebih kecil kan. Iya. Benar. Cuman begitu ya. 15% juga kayaknya mungkin so-so lah kayaknya plus minus kayaknya 15% ini gitu ya secara media filternya. Belum Medianya berapa sih ya untuk UV? kalau UV Kalau yang ini pakai berapa? ini sekarang baru cuman di Yang 5 berapa? watt ini mah. 5 watt. Bagusnya mas mungkin 9 watt. Oh, Mungkin di yang atas 9 9 watt mungkin ya bagusnya ya gitu yang mungkin bisa berapa belas watt gitu ya. Harusnya seperti itu. Tapi dengan pakai UV yang cuma 5 watt ya, air masih tetap jernih teman-teman, bisa dilihat ya. Alhamdulillah. Apa ya rahasianya nih supaya teman-teman biar Benar. tahu juga. Nah, sama juga yang paling utama kalau di kita itu sebetulnya melakukan pembersihan dari sisi mekanis. Oh, mekanis. Jadi mekanis tuh di ini ruang tadi ya. mekanis ya, di ruang betul di ruang chamber mekanis. Oh, iya. Sebetulnya di ruang chamber mekanis ini cukup penting dari sisi kebersihan karena kan di mekanis kan sumber kotoran ya Iya, sebetulnya betul kan. betul, Bang. Nah, jadi yang paling utamanya bagaimana kita bisa sering untuk melakukan pembersihan di sisi mekanisnya. Nah, di kita ini seminggu bisa 2 kali. Oh, seminggu 2 kali Seminggu kalau 2 kali untuk mekanis. Iya. Nah, kalau untuk biologis kita per 3 sampai 6 bulan. agak lama ya ini Agak lama ya. agak lama kalau untuk yang di biologisnya gitu. Nah, jadi poinnya sebenarnya di mekanisnya. Jadi bagaimana caranya mekanis juga terus bersih, Harus dijaga ya. dijaga. Poinnya di situ ya. Gitu. Oh, jadi enggak ini jadi enggak hijau tuh. Gitu. Alhamdulillah kita Berarti juga kan, jaga ya. kita juga kadang suka kembali sinar ya, sinar matahari Iya, gitu. iya. Walaupun nggak langsung, Nggak gitu, langsung nggak sih langsung sih kesini mah nggak langsung gitu. Cuman ya lumayan lah gitu nambah ya. Gitu. Nah, bicara tadi ya filternya dengan ukuran segini, Ya. pompanya tuh minimal berapa? Nah, Nah. yang sekarang dipakai apa ukuran wattnya atau Betul, dari- betul. Jadi kalau sebenarnya dengan luasan seperti ini ya berarti kan 245 kali 90 kali anggap 100 lah ya. 100 ya, Anggap mungkin ya. 100 Iya. lah ya. Sebetulnya minimal di 7.800 liter untuk mesinnya. Berarti Mesin, mungkin ya. kalau watt ya mungkin sekitar 50 sampai 60 watt lah ya kalau di sisi wattnya. Kalau yang kita pakai saat ini di 9.000 liter. 9.000 liter untuk wattnya mungkin di rentang 69 sampai 70 watt. Gitu rentangnya ya Rentangnya, dari iya, sisi mesin ya dari sisi mesinnya gitu. Jadi sebenarnya itu juga kayaknya mungkin salah satu juga faktor ya untuk daya sirkulasinya. Sirkulasinya ya, itu Bicara ya. sirkulasi betul gitu. Kan per jam hitungannya itu. Benar ya. per jam. Dulu pernah kita pakai yang di 5.000 watt dulu pernah. 2000 watt per jam. Per jam. Ternyata dari Itu lebih besar banget ya.
itu? Sorry, bukan 5.000 watt, 5.000 liter. Sorry. Oh, 50. 5.000 liter. Kan kalau kita pakai 9.000 liter saat ini. Oh iya, sebelumnya 9.000. pakai yang 5.000-an liter lah. Oh, 5.000. Lebih kecil ya? Lebih kecil. Iya. Cuman itu tuh kondisinya ternyata terhadap air tuh jelek waktu itu karena masih banyak penumpukan kotoran. Jadi akhirnya kita dibantu sipon. Malah jadi capek juga ya. Jadi ada kerja tambahan ya. Iya, benar. Dibantu sipon gitu karena di pojok-pojokan sana tuh banyak banget kotorannya. Air ngemuter gitu Betul, ya. karena kita kan ini kondisi mushroom kan posisi tengah. Jadi pasti dia Nyebar ya, ke bawah ya, sudut-sudut ya. sudut-sudut akhirnya kotorannya. Nah, itu juga yang membuat parameter waktu itu air juga jadi kayaknya kok sering keruh gitu ya, kenapa gitu ya. Kita akhirnya ya udah kita bikin keputusannya tuh udah kita gedein aja deh, coba deh mesinnya gitu. Oh, mesinnya langsung yang kita besarin, ditingkatin supaya daya hisapnya Lebih ini lebih ya, maksimal, lebih optimal gitu. Nah, itu sih yang kemarin kita bikin, kita coba perubahan dan alhamdulillah Sekarang alhamdulillah. Untuk proses sirkulasinya lebih baik gitu ya. Terus sifon pun juga jarang kita lakukan saat ini gitu. Alhamdulillah lah, jadi lebih baik lah gitu. Ya, alhamdulillahnya lebih bagus lah gitu. Jadi akhirnya juga cukup seneng lah gitu dengan ngelihat kondisinya saat ini gitu ya. Dengan kondisi airnya ya. Kondisi airnya jadi gini, wah bagus lagi, seneng gitu. Alhamdulillahnya. Oke, tadi kan udah ngebahas tentang filtrasinya ya, ya. Tadi kan udah pakai filtrasi yang sederhana ya, tapi di maintenance-nya dengan lumayan ya, dengan agak rutin ya, rutin dari sisi pergantian airnya. Ya. Nah, sekarang kita mau nanya lagi ya tentang proses pembuatan palutnya. Pasti kan ada wae mungkin ya kendala ya. Pasti ada ya. Kayak gimana sih, boleh sambil duduk gimana enaknya? Duduk aja biar bisa lihat mungkin ya teman-teman ikannya ini ya dari sini, biar nggak bosan lihat muka kita dong. Ya, jadi waktu itu ya suka dukanya lah ya gitu ya. Duka kita waktu bikin palut ini tuh gitu. Yang pertama waktu itu memang pembuatan ini tuh setiap harinya tuh hampir 24 jam. Hampir 24 jam. Jadi kita kejar tayang waktu itu. Seminggu mesti beres. Seminggu kita nargetin. Gitu, kita kejar tayang gitu waktu itu. Jadi kerjanya ya alhamdulillah tukangnya pun mau gitu pada saat itu. Alhamdulillah gitu, beresnya jam 1 malam ya. Ya alhamdulillah ya dari kawan saya pun mengizinkan gitu waktu itu bisa kerja sampai semalam itu. Nah terus setelah selesai ya pasti ada aja ya kendalanya, misalkan kurang bahan atau apa gitu ya. Ini mah standar lah ya kayak begitu. Nah cuman setelah ini selesai, waktu itu yang paling sulit itu sebetulnya pemasangan kaca. Oh iya, kaca. Ini kan berapa mili nih? Kaca ini kita di 12 mili. 12 mili ya. Tapi bukan tempel, kaca biasa. Biasa. Ini jadi udah deg-degan juga kan sebetulnya kalau kaca biasa ya gitu ya. Rata-rata kan kalau dengan besaran seperti ini kan Templar ya. Iya, sebetulnya kalau kita ini kaca biasa gitu. Ngeri sedap sih sebenarnya Mas. Iya. Bismillah ya. Waktu itu yang alhamdulillah pemasangan kaca nih waktu itu yang waduh gimana nih caranya, akhirnya ya udah deh si tukang kacanya kita suruh buat masang waktu itu, karena kalau tukang yang masang khawatir kan ada retak atau apa. Iya, nggak ngerti perkacaan, terus alat-alatnya juga takutnya nggak mumpuni atau gimana. Jadi betul banget. Kita waktu itu nyaraninnya udah deh lebih baik pakai tukang kaca aja yang masangnya sekalian. Betul, tapi kita pakai dudukan bantalan-bantalan lah. Oh, pakai bantalan lah. Pakai bantalan, betul. Kita apa? Ini mah cuma semen aja. Oh, semen aja. Ini bantalan gitu ya. Dan tujuannya kan supaya biar tadinya nggak ada rembes dari sisi sudut-sudut ini ya kacanya ya sebetulnya gitu. Tujuannya di situ kita ya sembari juga penyangga ya sebetulnya. Penyangga, tapi juga ada fungsi lain lah gitu dari penyangga itu. Nah itu fungsi yang kita buatkan bantalan itu ini teh gitu. Nah terus setelah ini jadi semua ya alhamdulillah ini jadi waktu itu. Kita testing lah. Mulai isi air. Testing. Alhamdulillah seminggu
wah bagus nih gitu ya. Oh, udah jalan running seminggu ya, Running tanpa seminggu. ikan kan ya? Tanpa ikan, Iya. tanpa ikan. Kalaupun kita ikan, pakai ikan-ikan yang kita bilang kayaknya ikan-ikan biasa lah ya. Coba ya. Cuma ya, 1-2 ekor lah kita masukin gitu. Cuman buat bikin ini aja ya supaya anyir atau gimana gitu ya. Ya. Nah, kita sirkulasiin. Alhamdulillah nih lancar. Selang dari seminggu Kang Nopal. Rembes di mana-mana. Ya Allah ya Rabbi. Ini rembes di sini nih. Bawah dari bawah ini ya? Dari sini nih, dari munculan sini tuh kita waktu itu tuh di bawah-bawahan ini tuh wah rembes di sini keluar muncul air. Kecil-kecil tapi banyak. Lama-lama juga surut ya airnya. Surut, tiba-tiba yang surut gitu. Terus kita mikir dari mana gitu ya. Oh ini di sini banjir. Terus dari sini muter lagi ke depan ke yang sebelah sana. Depan itu muncul lagi ya. Tapi kalau kaca aman lah, enggak? Alhamdulillah kaca nggak ada kendala malah. Tapi kita juga kan khawatir waktu itu dari kaca dari silen ya waktu Iya, itu. takutnya itu Takut ya. dari silennya yang terlalu keras ya atau misalkan silennya yang kurang bagus atau gimana gitu kan jadi kan menggumpal yang terlalu Iya, keras benar nih. suka ada kayak gelembung. Ya, kalau air tuh. Bener itu nih itu kita khawatir di situ. Kita cek ini aman silen. Gitu ya, silen aman loh. Dari mana gitu. Ternyata dari setiap sudut-sudutan itu tuh kita kan ada ini bukan metode cor. Oh, bukan itu. Bukan cor, jadi tumpuk bata. Cuman tumpuk bata ditambah ada besi yang agak besar lah gitu kita tempel rangka bukan rangka sih, cuman besi itu nempel gitu aja kayak panjang gitu. Misalnya bata kita tempel gitu. Ini ada lagi bata lagi numpuk lagi kita tempel lagi besi gitu. Nah, kemungkinan waktu itu tuh kayaknya dari situ juga kurang bagus, kurang panjang besinya, jadi terlalu pendek. Jadi akhirnya ada pergeseran ternyata. Ada pergeseran sampai yang di belakang ini nih, di belakang ini tuh pojokan sana itu sampai rengat mungkin ada hampir sesenti. Di belakang, tapi belakang temboknya ya. Iya. Bukan di dalam. Di belakang. Cuman kan kita juga khawatir ya takutnya dia takut sampai ke depan kan. Ya kalau udah ke depan ya udah waspada nih bro. Iya. Nah, itu aja di sana gitu. Jadi akhirnya kita bikin bantalan di setiap sudut-sudutnya. Pakai bantalan. Jadi kayak bikin ada tambahan satu siku lagi lah gitu. Kita pakai besi lagi. Kayak dicor semi cor lah. Jadi nguatin ya. Nguatin cuman buat penguatan aja gitu. Kita bikin penguatan. Kuras lagi berarti. Ini air udah penuh begini dikuras lagi disurut ya, kebayang ya berapa liter kan. Iya. Aduh. Dengerin sedap gitu ya, udah nggak apa-apa lah daripada terus seperti itu kan, jadi masalah terus gitu. Nah, kita bikin akhirnya udah kita kuras, kita bikin waktu itu tuh bantalan hanya di beberapa titik waktu itu. Terus mungkin kita mikirnya kan waktu itu nggak pakai kayak waterproof gitu loh dalamnya, kayak cat buat akuarium ya. Oh iya, cat akuarium ya, cat kolam ya. Cat kolam betul, cat kolam kita waktu itu belum pakai. Terus akhirnya kita pakai cat kolam. Siap Sudut-sudutannya. Nah, ternyata ya udahlah, kita udah beres, selesai, kita isi lagi. Ternyata masih rembes juga nih. Ada rembes lagi. Itu udah berjalan dari nol ke seminggu. Itu seminggu, terus perbaikan kita juga hampir seminggu. Seminggu lagi 2 minggu tuh. Kita isi lagi, kita testing lagi seminggu. Berarti udah 3 minggu ya? 2 minggu. Ternyata setelah 3 minggu masih ada rembes lagi. Kita bingung di mana. Ternyata di chambernya bermasalah juga rembes. Oh. Di situ. Jadi itu pun persudutan dalam masih susah kan, kecil ya tadi ya, ada lihat ya. Cuman benar kecil. Waktu kita juga ya kerjanya sendiri waktu itu mungkin sama Kang Ganjar ya, tahu ya. Sama Kang Ganjar sama bapaknya Kang Ganjar juga dikerjakannya. Itu sampai nunduk-nunduk ke dalam gitu. Ya itu kita akhirnya pada saat ini tuh di setiap sudutan chamber pun kita bikin bantalan lagi di setiap sudutnya. Nah, kita cat lagi juga pakai cat kolam juga sama ya di dalam sana juga. Nah, setelah itu kita running lagi sebulan, kita cek lagi. Alhamdulillah setelah itu kejadian itu ternyata udah mulai nggak ada rembes. Alhamdulillah nggak ada rembes lagi. Ternyata memang dari awal tuh perlu perhitungan yang benar ya kalau dalam pembuatan seperti ini gitu. Jadi jangan
gede ku nafsu teh macam orang Sunda namanya. Jadi gitu ya. Pada akhirnya malah jadi banyak masalah yang muncul di sana sini. Kita waktu itu kita juga mikirnya yang cepat beres waktu itu gitu karena katanya lebih enak gitu punya palut tapi tahunya bermasalah sana sini sampai sebulan ya akhirnya juga dari anggaran juga kan jadi melebihi anggaran dari sebelumnya gitu yang memang udah kita anggarkan untuk pembuatan palut ini tuh gitu waktu itu ya cuman alhamdulillah gitu jadi bahan pelajaran buat kita terus kalaupun di sana ada teman-teman yang main ke sini atau konsumen-konsumen terus lihat ini kan ini gimana ya kita ceritain aja gitu akhirnya jadi prosesnya semuanya kita ceritain terus waktu kesulitan kita apa aja dalam pembuatan ini kita ceritain juga kayak tadi saya ceritakan novel gitu nah supaya mereka juga jadi ada gambaran jadi bagusnya ini apakah ini tuh dicor atau gimana atau tidak perlu kan gitu. Nah itu hal-hal yang kayak gitu juga memang penting sebenarnya penting banget dalam pembuatan nggak bisa asal benar karena ini juga ini pemilihan kita seperti ini pun juga perlu pertimbangan awalnya sebenarnya kan kita apakah kita bikin permanen atau pakai fiber fiber ya itu pertimbangannya jadi akhirnya kita bikin permanen aja karena lebih seru permanen enak ya kelihatannya ya benar gitu ya alhamdulillah ternyata setelah jadinya juga emang enak banget alhamdulillah tinggal ditata-tata aja lah gitu ya selanjutnya lah kayak gitu sih kan waktu pas pembuatan sambil konsultasi itu sama mungkin teman-teman yang main di koki juga kan kayak gitu kan atau kita cuman langsung aja gimana langsung buat kalau waktu awal itu memang kita otodidak banget awal itu yang penting mah memang kita ada satu referensi yang memang palut oh ini ya palut seperti ini ya kayaknya enak gitu kita aja lihat terus kita tanya-tanya juga tapi kan itu hanya informasi yang masih kurang gitu atau minim lah kita sebutnya gitu nah jadi dari informasi itu ya kita buat aja udah prok gitu yang penting mah ketukannya bisa bikin bisa main kayak gitu bisa cuma gitu doang gitu ya tapi ternyata seiring waktu ya kita juga pada akhirnya konsultasi juga gitu ke senior yang memang mempunyai palut baik itu di farmnya atau di tempat dianya gitu ternyata ada juga kesalahan juga yang cukup fatal pada salah satunya bottom drain ini bottom drain kenapa ini ya jadi kan posisinya bottom drain ini tuh sebetulnya di tengah bottom drain posisi betul drainase jadi tujuannya tadinya kan supaya ada kotoran-kotoran yang mungkin dia melayang ke tengah masuk ke dalam lubang itu dialirinnya langsung ke chamber mekanis ya kan ke sana gitu nah sedangkan ini enggak nih jadi salah nih karena posisinya kan ini kita mushroom di tengah ya betul ya pas ya mushroom di tengah posisinya sedangkan kan kalau posisi mushroom tengah itu kan pada saat yang ngalir ke bawah air kan jadi begitu ya jadi menyebar ya nah harusnya bottom drain itu di sudut-sudut di sudut-sudutnya bisa di sudut-sudut bottom drain itu jadi bukan posisinya di tengah jadi pada saat ada kotoran kalau di sudut dia kotoran ketarik ke sudut langsung masuk ke chamber mekanis jadi tidak perlu ada kerjaan yang namanya sipon gitu nah kita waktu itu udah mesinnya kecil yang tadi cerita di awal betul bottom drainnya di tengah makin sulit kinerja ini filternya makin sulit kita kan pot gitu wah saya bilang ya udah daripada ini juga kan udah terlanjur ribuan kita nggak mungkin juga bobok lagi waktu itu sama ujung karena udah isi ikan udah itu juga gitu ya udah deh gimana caranya ya pada akhirnya saran waktu itu tuh dari senior kita bantu dengan sifon salah satunya waktu sifon gitu tapi alhamdulillah dengan mesin yang tadi saya cerita di awal dengan mesin yang lebih besar ternyata tarikan daya hisapnya lebih besar maksimal jadi fungsi sifon itu pun sekarang udah kita jarang lakuin saat ini lah jadi solusi lah jadi solusinya tadi
itu ya pompanya ya. Betul. Ditingkatin wattnya. Terus padahal ini kan PR banget tuh. Banget ya. Itu nggak apa-apa lah. Jadi harus naikin biaya listrik ya, jadi lebih tinggi ya. Benar. Secara tidak langsung benar. Iya. Secara langsung ya, jadi mungkin ada cost lebih ya, cost gitu lebih, ya. cost operasional yang lebih lah. Tapi sebetulnya secara kenaikan pun juga nggak terlalu signifikan lah. Iya. Nggak terlalu signifikan secara kenaikannya gitu. Ya tadi kan udah dibahas sama Ayah itu Ya. tentang kendalanya tadi ya, dari awal pembuatan sampai sekarang alhamdulillah udah Bisa running well lah. aman ya. Alhamdulillah ya. aman. Nah, punya kasih saran-saran nggak ke teman-teman untuk teman-teman yang pengen punya palut kayak gimana tuh? Ya pada intinya mah, jadi teman-teman semua ya, kalau mau bikin parut yang pertama yang pasti ukur dulu lah area yang mau dijadikan palut, itu satu. Ukur dulu. Terus juga cari referensi. Banyak cari referensi Dulu ya, dalam pembuatan palut harus seperti apa, tekniknya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Terus yang ketiga tentu budget. Budget itu. Nah, terus budget, gitu. Jadi budgetnya juga mesti disiapkan dengan ya secukupnya lah ya, dengan luasan yang diharapkan gitu. Jadi jangan seperti kita. Jadi di sini. Nah, itu jadi pengalaman lah buat Pengalaman, teman-teman ya. Buat teman-teman. Jadi kalaupun misalkan bagusnya juga nanti mungkin sharing-sharing sama teman-teman yang memang udah pernah bikin palut. Betul Itu penting banget, banget, itu penting banget gitu. Jadi apa sih waktu itu kendalanya, apa sih mungkin yang gimana sih buatnya gimana gitu, misalkan. Terus bahkan sampai ke tukang-tukangnya kalau bisa Iya, benar. yang memang dia spesialis buat palut. Nah, gitu. Atau kolam ikan lah ya. kolam Nah, atau kolam ikan. dan nggak semua orang ya yang ini Apa Semarang beda-beda sebetulnya ya. benar. Jadi tukang bangunan sama tukang Kolam, kolam itu gitu. beda sebetulnya, beda gitu. Nah, jadi lebih baik seperti itu ya teman-teman semua gitu, jangan seperti kami. Enggak lah, pelajaran ya. Pelajaran aja itu ya, jadi supaya teman-teman Penting banget. bisa jadi benar-benar ini jadi informasi yang sedikit informasi yang cukup lah. Ya. Mudah-mudahan gitu ya, ditambah lagi nanti teman-teman juga bisa cari referensi-referensi lain ke yang sudah pernah membuat palut. Nah, gitu teman-teman. Nah, teman-teman juga boleh ya datang langsung juga ke sini sambil Boleh. konsultasi ya kalau Boleh, kalian mau buat palut kayak gimana mungkin bisa ya datang sini Bangga, atau bangga. pengen lihat langsung boleh sini. Beli ikannya juga lebih baik ya, bagus juga. Itu lebih bagus. Koki-koki. Benar. Boleh dipromosiin Oke. untuk koki-koki ini. Nah, Oki Koki ini lokasinya di Cimenyan ya, Cimenyan. Pada suka. Jadi patokannya kalau di Maps kalian tinggal search aja SMPN 1 Cimenyan. Kita deket situ. Gitu. Nah, SMPN kalaupun mau di IG kita ada di okikoki.bdg. okikoki.bdg. Ya, itu IG kita, atau mau kontak via Kontak WA boleh WA-nya di 082168 satunya 3 kali 98. Nah, itu kontak kita WA ya. Jadi silakan chat aja. Teman-teman langsung Berkunjung aja ke ya. sini ya. Main juga boleh lihat-lihat Boleh. sambil nongkrong. Mau ngopi-ngopi bareng di sini? Relaksasi banget teman-teman, enak banget pokoknya di sini tuh. Aduh. Siap. Sambil mana ikannya. Ya. Nah, kalau jenis ikannya yang di sini apa aja? Nah, saat ini jenis ikan yang ada di Jenis apa Oki aja? Koki itu hanya dua jenis saja, hanya rancu dan oranda. Lain sudah meranda. Teman-teman ya. Langsung aja ya, pantau ya teman-teman ya. Langsung kontak nanti ya bisa langsung diarahin lah sama Arifkinya sini. Pasti siap. Makasih banyak ya Ayah udah Sama-sama, Kang Nopal udah main lagi ke sini ya. Sekian lama. lagi udah beda ya. Nanti mungkin jadi pas kita nanti kesini lagi udah banyak palut lagi kesini. Panjang Semakin maju juga ya depannya ya. Amin, Jenisnya amin, juga amin. makin Makin beragam, variatif ya. Variatif. Betul. Kualitasnya terutama ya. Ya, betul. Nah itu. Betul. Makasih banyak Kak. Siap. Ya udah jangan Bisa. lupa teman-teman ya subscribe ya di Kami Masai Aquatic. Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan info-info seputar ikan hias yang ada di Kami Masai Aquatic. Nah bagi teman-teman yang perlu ikan hias juga boleh dikepoin aja di Instagram kita di Naufal Kami Masai atau juga di marketplace kita di linknya ada di bawah ya teman-teman ya kayak gitu.
masih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.